Pada episode sebelumnya, sudah terkuak kalau kemunculan hantu pocong itu dilatar belakangi oleh Duloh yang punya ilmu Pancasona. Ilmu yang dimilikinya itu merupakan ilmu turunan dari leluhurnya Duloh. Ilmu Pancasona bukanlah ilmu sembarangan. Orang yang mempunyai ilmu itu akan susah mati. Hal inilah yang terjadi dengan Duloh. Sarkam sudah berkali-kali membunuh lelaki itu, tapi tetap saja Duloh hidup kembali seperti sedia kala. Namun, nasib buruk tetap menimpa lelaki malang itu. Duloh dibunuh oleh keluarga Raden Jaya karena dia kepergok sedang bercinta dengan putrinya Raden Jaya. Saat itu, tubuh Duloh dibungkus dengan kain putih lalu diikat dengan sangat kuat. Ia juga ditusuk dengan keris yang sangat sakti yang bisa menahan ilmu Pancasona. Namun perlu diketahui, dengan tertancapnya keris itu bukan berarti Duloh tidak bisa bangkit kembali. Itu hanya bisa menahan Duloh saja. Setelah Duloh diikat dan ditusuk dengan keris yang sangat sakti, ia pun dilempar ke dalam lembah. Selama berpuluh-puluh tahun, dia terjebak di dalam lembah itu. Hingga pada suatu hari, ada seorang pengembala kambing yang sedang mencari rumput dan dia tidak sengaja menemukan jasad si Duloh. Pengembala itu lalu mencabut keris sakti dari tubuhnya Duloh. Saat itu juga Duloh pun bangkit. Raga Duloh sudah dirasuki oleh demit. Dia mulai meneror warga kampung Bojong Pinang. Perlu diketahui kalau lelaki paruh baya yang mencabut keris dari tubuhnya Duloh itu bernama Wisesa. Dia sangat ketakutan melihat sosok manusia yang dibungkus dengan kain putih terbang dan menghilang begitu saja. Buru-buru Wisesa naik ke permukaan. Saking paniknya, dia meninggalkan karung rumput dan arit di dalam lembah Rara. Kemudian Wisesa lari terbirit-birit sambil teriak minta tolong. Di jalan setapak, Wisesa sempat berpapasan dengan salah satu penduduk. Dia pun menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Tapi si penduduk itu malah tertawa mendengar cerita Wisesa. Dia tidak percaya apa yang sedang diceritakan Wisesa. Ia pun lari lagi menuju perkampungan. Dan setibanya di sana, Wisesa mengetuk rumah sesepuh atau pimpinan kampung. Pemimpin kampung itu bernama Ki Ageng Parta. Tak lama kemudian, pintu itu pun dibuka. Ki Ageng Parta muncul. Tubuhnya kurus dan dia mengenakan pakaian serba hitam. "Ada apa?" ngetuk pintu kayak orang kesurupan. Tanya Ki Ageng Parta. "Ki, saya ketemu demit di lembah Rara," jawab Wisesa dengan napasnya yang ngos-ngosan. "Alah, jangan ngawur kamu. Di kampung kita ini tidak ada demit," timpal Ki Ageng Parta. "Sumpah Ki, aku melihat ada sosok manusia yang dibungkus kain putih. Juga ada keris yang tertancap di tubuhnya. Dan aku tidak sengaja mencabut keris itu. Lalu sosok demit itu pun terbang dan menghilang." Wisesa menjelaskan dengan rinci. Dia berharap Ki Ageng Parta percaya padanya. Setelah itu Ki Ageng Parta pun terdiam. Dia sebagai ketua kampung memang pernah mendengar tentang legenda pemilik ilmu Pancasona yang terkubur di lembah Rara. Namun selama ini Ki Ageng Parta menganggap legenda itu hanya dongeng semata. Dan setelah mendengar kesaksian Wisesa, Ki Ageng Parta pun langsung cemas. Dia mulai percaya dengan legenda yang pernah diceritakan ayahnya dulu. "Kerisnya di mana?" tanya Ki Ageng Parta. "Kalau tidak salah, kutinggalkan kerisnya di lembah itu, Ki," jawab Wisesa. "Ayo ikut aku ke lembah itu," pinta Ki Ageng Parta. "Aku tidak sanggup, Ki. Aki saja yang ke sana. Aku kapok," jawab Wisesa. Dia pun pamit begitu saja. Ki Ageng Parta beranjak ke kamarnya. Dia mengambil pisau yang dibungkus dengan kain warna putih, juga beberapa helai daun kelapa kering yang biasa dia gunakan untuk mengusir demit. Tentu saja itu bukan daun kelapa sembarangan. Ki Ageng Parta biasa membakar daun itu untuk berbagai ritual, termasuk mengusir demit di lahan-lahan angker. Ki Ageng Parta pun pamit ke istrinya. Dia langsung menuju lembah Rara. Sepanjang perjalanan, setiap ada orang yang berpapasan dengan Ki Ageng Parta, mereka pasti menunduk. Mereka menunjukkan rasa hormat pada Ki Ageng Parta sebagai ketua kampung. Setibanya di lembah Rara, Ki Ageng Parta melongokkan kepalanya ke dalam lembah. Lembah itu dipenuhi kabut. Dia mencari keberadaan keris yang dicabut Wisesa. Tapi Ki Ageng Parta tidak dapat melihatnya. Perlahan dia pun menuruni lembah Rara.
Dia berpegangan pada akar pohon yang menjuntai pada lembah itu. Setibanya di dasar lembah, dia langsung mencari keberadaan keris. Dan untungnya tak butuh waktu lama, Ki Ageng Parta berhasil menemukan keris sakti itu. Ukuran kerisnya cukup panjang. Kedua tangan Ki Ageng Parta bergetar memegang keris tersebut. Dia tidak menyangka kalau keris yang dulu diceritakan oleh ayahnya ternyata benar-benar ada. Perlahan Ki Ageng Parta menancapkan keris itu di atas tanah. Lalu ia pun duduk sila. Daun kelapa kering ia bakar. Asapnya seketika mengepul memenuhi lembah Rara. Tak lama kemudian terdengar suara raungan di langit. Raungan itu sangat mengerikan, disusul gemuruh angin kencang yang mengguncangkan dahan-dahan pohon. Ki Ageng Parta membuka matanya. Dia tampak panik dan langsung mencabut keris yang tertancap pada tanah. Dan dengan tergesa-gesa, Ki Ageng Parta memanjat lembah itu dan lari menjauh dari lembah Rara. Ia pun tiba di rumah. Wajah Ki Ageng Parta tampak pucat. Istrinya menanyakan, apa yang terjadi? Tapi lelaki itu tidak mau menjawab. Dia malah masuk ke dalam kamarnya dan mengunci kamar itu. 2 hari berlalu setelah kebangkitan Duloh. Warga digegerkan dengan kejadian aneh di pesawahan mereka. Padi yang seharusnya bulan depan tinggal dipanen malah porak-poranda, hancur tak tersisa. Ada yang sengaja menghancurkan tanaman padi mereka. Batang padi itu seperti digigit tikus, tapi mustahil kalau tikus yang melakukannya. Sebab luas sawah yang hancur hampir 1 hektar dan butiran padinya juga benar-benar remuk tak tersisa. Para petani menangis di pematang sawah. Mereka sangat sedih lantaran sawah mereka gagal panen. Warga pun melaporkan kejadian ini pada Ki Ageng Parta. Lelaki itu menduga kalau pelakunya adalah demit penghuni lembah Rara. Ki Ageng Parta mengumumkan ke warganya kalau kampung mereka sedang dalam keadaan darurat. Ada demit yang berkeliaran di kampung Bojong Pinang. Ki Ageng Parta meminta agar warga tidak berkeliaran saat malam hari karena bisa jadi demit itu menyakiti manusia. Semua warga ketakutan mendengar pengumuman Ki Ageng Parta. Tidak ada yang berani berkeliaran malam hari. Kampung itu menjadi sangat sepi. Semua warga mengurung diri di rumahnya. Mereka menutup rapat pintu dan jendela. Sementara itu, Ki Ageng Parta sedang mencari cara untuk menangkap demit tersebut dan menancapkan kembali keris pada tubuhnya. Di suatu malam, Ki Ageng Parta kembali melakukan ritual. Ia membakar daun kelapa kering dan membaca mantra. Keris sakti itu ia letakkan di hadapannya. Selang beberapa saat, terdengarlah suara seseorang memanggil namanya dari luar rumah. Parta. Itu suara laki-laki. Ki Ageng Parta membuka matanya dan mengintip dari celah jendela. Dia sangat terkejut saat melihat sosok manusia terbungkus kain putih sedang berdiri di belakang rumah. Itu jelas si Duloh. Wajahnya pucat sekali, matanya melotot, dia juga tersenyum mengerikan. Ki Ageng Parta memberanikan diri. Dia raih keris yang tergeletak di hadapannya dan lari keluar rumah untuk menancapkan keris sakti itu. Namun saat Ki Ageng Parta tiba di belakang rumahnya, sosok Duloh terbang perlahan sambil tertawa terbahak-bahak. Sebelum Duloh menghilang, dia sempat meludahi Ki Ageng Parta tepat di kepalanya. Ludahnya bau busuk. Ki Ageng Parta sampai mau muntah. Buru-buru Ki Ageng Parta lari ke sumur untuk mencuci kepalanya. Sialnya, 2 hari setelah kepala Ki Ageng Parta diludahi Duloh, ia langsung jatuh sakit. Rambutnya mulai berguguran hingga tampaklah luka di kepala Ki Ageng Parta. Luka itu kian lama kian parah dan mengeluarkan nanah. Warga berbondong-bondong menjenguk Ki Ageng Parta. Mereka heran dengan penyakit yang diderita Ki Ageng Parta. Penyakit itu tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Kondisi Ki Ageng Parta semakin parah. Para tabib dari kampung tetangga berdatangan untuk mengobati penyakitnya. Tetapi tetap saja Ki Ageng Parta susah disembuhkan. Dalam kondisinya yang semakin parah, Ki Ageng Parta memanggil Wisesa. Dialah orang yang mencabut keris itu dari tubuh Duloh. Wisesa pun datang ke rumahnya Ki Ageng Parta. "Ada yang bisa saya bantu, Ki?" tanya Wisesa. Jawab Ki Ageng Parta, "Mumpung aku masih hidup, aku mau berpesan padamu." "Perihal apa, Ki?" tanya Wisesa.
Ki Ageng Parta meraih keris yang tergeletak di samping tempat tidurnya. Tangan kanannya bergetar karena terlalu lemah. Kau yang memulai ini semua dan kau juga yang harus menyelesaikannya. Kau telah mencabut keris dari tubuh orang paling sakti yang hidup puluhan tahun silam. Dan sekarang aku yakin dia sudah jadi demit. Konon dia memiliki ajian Pancasona dan hanya keris inilah yang bisa menghentikannya. Kau harus menancapkan keris ini pada demit itu agar dia berhenti meneror kampung kita. Begitu kata Ki Ageng Parta. Kedua tangan Wisesa bergetar saat menerima keris dari Ki Ageng Parta. Bagaimana saya bisa melakukannya, Ki? Tanya Wisesa. Kau harus cari demit itu, jawab Ki Ageng Parta. Di mana, Ki? Tanya Wisesa. Ya mana aku tahu. Sudah jangan banyak tanya. Pokoknya kau harus tanggung jawab. Iya Ki, saya akan pikirkan, jawab Wisesa terbata-bata. Dia pun pergi dari rumahnya Ki Ageng Parta. Keesokan harinya, warga kembali geger karena ada yang merusak perkebunan timun mereka. Timun itu seperti ada yang menginjak-injak. Buahnya hancur tak tersisa. Padahal perkebunan timun itu merupakan mata pencaharian warga. Karena selain menanam padi, mayoritas penduduk kampung Bojong Pinang juga berkebun timun untuk menopang ekonomi mereka. Dan kini perkebunan itu hancur, tak tersisa. Para pemilik kebun menangis dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka terancam sengsara. Ki Ageng Parta sudah tidak bisa diandalkan karena dia sedang sakit parah. Keadaan kampung saat itu benar-benar sedang kacau. Saat warga sedang meratapi kebun timun mereka, muncullah Wisesa. Dia bilang ke warga bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menangkap demit itu, lalu menancapkan keris sakti. Wisesa juga menunjukkan keris itu kepada para warga. Apakah demit itu bisa ditangkap? Tanya salah satu warga. Pasti bisa. Ki Ageng Parta yang bilang kalau demit itu bisa kita tangkap, jawab Wisesa. Lalu caranya bagaimana? Tanya warga. Kita jebak saja. Demit itu sudah menyerang sawah kita, lalu perkebunan kita. Selanjutnya aku yakin dia pasti akan membunuh binatang ternak kita. Nah sekarang kita harus kumpulkan kambing peliharaan di satu lahan untuk menjebak demit itu. Wah, masuk akal juga idemu Wisesa, timpal salah satu warga. Mereka pun mengumpulkan kambing peliharaan di sebuah lahan. Sekeliling lahannya mereka buatkan pagar dari bambu. Warga benar-benar kesal pada demit yang sudah menghancurkan mata pencaharian mereka. Malam pun tiba. Warga berkumpul di sebuah lahan. Mereka bersembunyi di balik pohon. Setiap warga membawa senjata masing-masing. Ada yang membawa golok, arit, tombak, dan jaring. Namun yang terpenting adalah keris sakti yang dibawa oleh Wisesa. Keris itu harus ditancapkan pada tubuh Duloh. Sudah berjam-jam warga bersembunyi di balik pepohonan. Sebagian dari mereka sudah ada yang mengantuk. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda kemunculan demit. Selang beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara wanita yang berteriak minta tolong. Suara itu semakin mendekat. Ternyata yang datang adalah Mak Ai. Dia adalah istrinya Wisesa. Mak Ai tampak panik. Ratih Kang, si Ratih kesambet, kata Mak Ai dengan napasnya yang ngos-ngosan. Hah, kesambet? Timpal Wisesa. Dengan panik, dia pun langsung lari menuju rumahnya. Warga juga berbondong-bondong mengikuti Wisesa. Setibanya di rumah, Wisesa langsung masuk ke dalam kamar Ratih. Di dalam kamar itu, Ratih terbaring di atas tempat tidurnya. Kedua matanya melotot seperti baru saja melihat penampakan setan yang paling seram. Ratih, nak, sadar nak. Wisesa mengguncangkan bahu putrinya. Umur si Ratih ini sekitar 21 tahunan. Dia anak Wisesa satu-satunya. Ratih tetap terdiam. Dia tidak menjawab bapaknya. Dia mengalami trauma yang sangat parah. Apa yang terjadi sama Ratih, Mak? Tanya Wisesa. Mak Ai pun menceritakan pada Wisesa. Kata Mak Ai, dia sempat mendengar suara lelaki yang memanggil-manggil nama Rara. Siapa Rara? Tanya Wisesa. Mak Ai menggelengkan kepala, soalnya tidak ada orang yang bernama Rara di kampung ini. Mak Ai pun melanjutkan ceritanya. Kata Mak Ai, saat itu suara lelaki yang memanggil nama Rara semakin dekat. Malah suara itu seperti bersumber dari kamarnya Ratih. Karena penasaran, Mak Ai pun beranjak ke kamar anaknya. Namun sayangnya pintu kamar Ratih dikunci dari dalam. Mak Ai kesulitan untuk membuka pintu itu. Tak lama kemudian,
Ratih berteriak histeris seperti ada sesuatu yang mengagetkannya. Mak Ai juga panik. Dia mengintip dari celah bilik dan dia melihat sosok manusia yang terbungkus kain putih sedang menindih si Ratih. Mak Ai lari ke dapur lalu mengambil sebuah golok. Pintu kamar anaknya dicungkil. Mak Ai pun berhasil masuk ke dalam kamar anaknya itu. Namun sosok manusia yang menindih Ratih itu sudah menghilang entah kemana. Sementara Ratih melotot seperti kesambet setan. Mendengar cerita Mak Ai, Wisesa langsung marah. "Bajingan," kata Wisesa dengan nada tinggi. Dia yakin kalau sosok itu adalah demit dari lembah Rara. Memang betul yang dilihat Mak Ai itu adalah Duloh. Dia mendatangi Ratih karena wanita itu mirip sekali dengan Rara kekasihnya Duloh. Saat Wisesa sedang berusaha untuk menyadarkan anaknya, tiba-tiba saja puluhan warga di luar berteriak. Duloh terbang di atas kepala mereka dan meludah berkali-kali. Ada 5 orang yang terkena ludahnya Duloh. Mereka berhamburan ke sumur untuk mencuci kepala. Sudah dapat dipastikan nasib mereka akan sama seperti Ki Ageng Parta. Cepat atau lambat, kepala mereka pasti membusuk. "Aku sudah kehabisan kesabaran," teriak Wisesa sambil mengacungkan kerisnya ke langit. Keesokan harinya, warga kembali geger. Lantaran kambing yang mereka kumpulkan dalam satu lahan tiba-tiba saja mati semua. Tubuh kambing itu hancur, jeroannya acak-acakan. Wisesa yakin demit itulah yang melakukannya. Dan di hari yang sama, Ki Ageng Parta juga meninggal dunia akibat kepalanya yang semakin membusuk. Warga benar-benar ketakutan. Bahkan udah ada yang mengungsi ke kampung lereng gunung yang jaraknya sangat jauh. Mereka takut diludahi demit. 5 orang yang sudah diludahi Duloh kini kondisinya sakit parah. Rambutnya rontok, kepalanya membiru seperti akan membusuk. Kondisi kampung sudah tidak terkendali lagi. Wisesa tidak tinggal diam. Dia pergi berkelana menuju sebuah desa yang katanya ada dukun sakti di desa itu. Sesampainya di sebuah desa, Wisesa langsung mendatangi dukun sakti yang bernama Abah Cecep. Dukun itu memberi Wisesa 10 liter beras. Tentunya itu bukan beras sembarangan. Abah Cecep bilang kalau dia sudah meniupkan mantra ke dalam beras itu. Warga yang tinggal di Bojong Pinang harus menelan beberapa butir beras kalau mereka ingin selamat dari gangguan Duloh. Abah Cecep juga memberi air obat yang dimasukkan ke dalam sepotong bambu. Katanya air itu bisa menyembuhkan penyakit Ratih dan warga lainnya yang terkena ludah si Duloh. "Lalu bagaimana cara saya agar bisa menangkap demit itu, Bah?" tanya Wisesa. "Kau harus datangi sarangnya," timpal Abah Cecep. "Di mana?" Wisesa kembali bertanya. "Begini, sepenglihatanku demit itu menampakkan wujudnya di lembah Rara saat subuh sebelum matahari terbit. Dan kalau kau menemukan demit itu, lemparkan sekepal beras mantra ini ke tubuhnya. Niscaya dia tidak akan bisa lari," kata Abah Cecep. Wisesa mengiyakan saran Abah Cecep. Dia pun pulang kembali ke kampung Bojong Pinang. Sesampainya di kampung, dia langsung mengobati putrinya dan 5 warga lainnya yang sempat diludahi demit. Wisesa juga membagikan beras mantra pada warga kampung dan menyuruh mereka agar menelan beras itu. Menjelang subuh sebelum matahari terbit, Wisesa bersama 5 orang lelaki kampung pergi ke lembah Rara. Mereka membawa jaring ikan, golok, tombak, tali, dan tak lupa keris sakti. Hanya obor yang menjadi penerang jalan mereka. Setibanya di lembah Rara, Wisesa meminta ke-5 kawannya untuk berhati-hati. Mereka merayap mendekati lembah Rara. Perlahan, mereka pun mengintip ke dasar lembah itu. Tentu mereka tidak bisa melihat apapun karena lembahnya sangat gelap. "Kita turun," kata Wisesa. Ke-5 temannya menurut saja. Peralatan yang mereka bawa dilemparkan ke dasar lembah. Lalu mereka menuruni lembah itu sambil memegang obor. Tak butuh waktu lama, mereka pun sampai di dasar lembah. Perlahan Wisesa dan ke-5 temannya menyusuri lembah Rara yang tidak terlalu besar itu. Hingga tibalah mereka di sudut lembah. Dan di sana, tepatnya di antara semak belukar, mereka melihat sosok Duloh yang terbungkus kain warna putih tengah berdiri di sana. Kedua mata Duloh terpejam. Dan tanpa ancang-ancang lagi, Wisesa pun langsung melemparkan beras mantra ke tubuhnya Duloh. Seketika mata Duloh melotot. Dia meraung seperti kesakitan. Tanpa buang-buang waktu,
Wisesa langsung menancapkan keris itu pada tubuhnya Dulo. Dulo pun lunglai. Dia terkapar tak berdaya. Mereka langsung mengikat tubuh Dulo dengan tali dan menariknya keluar lembah. Dulo pun digotong ke kampung Bojong Pinang. Keris masih tertancap di tubuhnya. Dulo dibaringkan tepat di halaman rumah Wisesa. Warga berkerumun menyaksikan penangkapan demit yang telah merusak sawah dan perkebunan mereka. Tidak sedikit dari warga yang bergidik ngeri karena melihat wajah Dulo yang sangat pucat dan mengerikan. Saat itu ada salah satu warga yang merasa sangat kesal ketika melihat Dulo. Ia pun menendang kepala si Dulo dengan sangat keras. Lalu dia meludahi tubuhnya si Dulo. Wisesa menyuruh warga agar tetap tenang. "Lalu kita apakan demit ini?" tanya salah satu warga. "Kita bakar saja," Wisesa mengusulkan. Semua warga setuju. Mereka mengumpulkan kayu bakar di sebuah lahan terbuka. Dulo digotong, keris masih tertancap di tubuhnya. Tubuh Dulo ditimbun dengan kayu bakar. Wisesa sangat hati-hati dan selalu memastikan kalau keris itu tidak copot dari tubuhnya Dulo. Setelah semuanya siap, api pun dinyalakan. Semakin lama, api itu semakin besar berkobar-kobar membakar tubuhnya Dulo. Namun setelah api itu padam, warga sangat heran kenapa tubuh Dulo sama sekali tidak bisa dibakar. Bahkan kain putih yang membungkus Dulo juga tampak utuh dan tidak terbakar sedikit pun. Untungnya keris masih tertancap di tubuhnya Dulo. "Bagaimana ini?" tanya warga pada Wisesa. "Ya sudah, kita kubur saja. Tapi kita harus pastikan kalau keris itu tetap menancap di tubuhnya si demit." Dulo pun dikubur di sebuah hutan yang letaknya jauh dari kampung Bojong Pinang. Hutan itu jarang terjamah manusia. Setelah Dulo dikubur, permukaan tanahnya diratakan, lalu ditimbun dengan rerumputan agar kelak tidak ada yang menemukan lokasi kuburannya Dulo. Di hutan itulah Dulo terkubur selama berpuluh-puluh tahun. Kisah tentang demit yang terbungkus kain putih diceritakan turun-temurun. Hingga mereka menyebutnya dengan demit pocong. Karena wujudnya seperti pocongan padi, demit pocong pun menjadi legenda yang sangat mengerikan. Cerita dan mitos tentang demit pocong menyebar ke berbagai daerah. Mereka bahkan mampu menggambarkan perwujudan demit pocong dengan sangat rinci. Tapi ada satu hal yang dirahasiakan leluhur mereka mengenai demit pocong. Dan tentunya orang-orang yang mendengarkan podcast Mbah ini sudah tahu rahasia itu. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu kisah-kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.